Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsurijal, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selaku peserta pelatihan kompetensi PBJP untuk pejabat pembuat komitmen PPK TPC tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PPSDM LKPP. Pada saat ini, saya telah berada pada jenis kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dengan tugas untuk melengkapi beberapa formulir-formulir yang ditugaskan sebagaimana dalam buku kerja yang telah kami terima. Pada jenis kompetensi mengelola kontrak PBJP ini ada 4 poin tugas yang harus kami selesaikan, yaitu yang pertama, poin A, melengkapi lampiran 6 formulir surat perintah kerja atau SPK. Poin B, melengkapi lampiran 7 formulir SPMK dan instrumen monitoring jadwal. Poin C, melengkapi lampiran 8 formulir berita acara serah terima atau BAST jasa catering. Dan poin D yaitu melengkapi lampiran 9 formulir evaluasi kinerja jasa catering. Baiklah, kami akan langsung ke poin A, yaitu melengkapi lampiran 6 formulir surat perintah kerja atau SPK. Untuk menyelesaikan tugas melengkapi formulir SPK ini, kita memperoleh data dokumen berita acara hasil pengadaan langsung, jasa catering, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil yang telah diterbitkan oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota X. Informasi yang kita peroleh sebagai berikut. Kode paket, nama paket, nilai total HPS yaitu sebesar Rp639.650.000 dengan metode pemilihan yaitu pengadaan langsung. Kemudian ada informasi pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, yaitu nama peserta CPE dengan Direktur Ahmad dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga atau biaya. Kemudian ada informasi berikutnya yaitu poin C, hasil negosiasi biaya sebagai berikut. 1. Nilai penawaran Rp126 juta. Yang kedua, nilai penawaran terkoreksi Rp126 juta. Dan yang ketiga, nilai negosiasi biaya Rp126 juta. Nah, ini adalah dokumen pengadaan langsung yang telah diterbitkan oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian untuk melengkapi dokumen SPK berdasarkan dokumen pengadaan langsung di atas, kami telah menyusun atau melengkapi SPK ini sebagai berikut. Satuan kerja yaitu Dinas Kesehatan Kota X. Surat perintah kerja atau SPK dengan nomor dan tanggal SPK. Ada nama PPK garis miring KPA. Dalam hal ini kami sebagai PPK yaitu Samsurijal Estus MM. Kemudian ada nama penyedia yaitu CPE. Kemudian ada nama paket pengadaan yaitu pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian ada juga informasi surat undangan pengadaan langsung. Kemudian ada berita acara hasil pengadaan langsung. Ini yang dokumen di atas tadi yang disiapkan oleh pejabat pengadaan. Kemudian ada informasi sumber dana yaitu DPA Dinas Kesehatan Kota X
tahun anggaran 2024. Kemudian ada informasi nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta rupiah. Disampaikan dalam angka dan huruf. Kemudian jenis kontrak yaitu harga satuan. Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 11 hari kalender. Kemudian SPK ini ditandatangani oleh penyedia yaitu CPE dengan Ahmad sebagai direktur. Dan untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen yaitu Samsul Rijal SOS MM. Sebagai lampiran dari SPK ini ada dokumen syarat umum surat perintah kerja yang mengatur tentang satu lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Ini ada lingkup dan spesifikasi pekerjaan yang telah kami susun sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah mengatur tentang hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah harga SPK. Yang keempat hak kepemilikan. Yang kelima cacat mutu. Kemudian yang keenam mengatur tentang perpajakan. Yang ketujuh mengatur tentang pengalihan dan atau subkontrak. Kedelapan mengatur tentang jadwal. Yang kesembilan mengatur tentang asuransi. 10 penanggungan dan risiko. Yang ke-11 pengawasan dan pemeriksaan. Yang ke-12 laporan hasil pekerjaan. Yang ke-13 waktu penyelesaian pekerjaan. Ke-14 syarat. Yang ke-14 serah terima pekerjaan. Yang ke-15 yaitu jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Yang ke-16 yang mengatur tentang perubahan SPK. Yang ke-17 penghentian dan pemutusan SPK. Yang ke-18 yaitu pembayaran. Kemudian yang ke-19 yaitu tentang penyelesaian perselisihan. Dan yang ke-20 adalah mengatur tentang larangan pemberian komisi. Nah, itulah dia tahapan tugas kami yang telah kami selesaikan untuk melengkapi lampiran 6 formulir surat perintah kerja. Kemudian kami akan ke poin selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu poin B, melengkapi lampiran 7 formulir SPMK dan instrumen monitoring jadwal. Kami telah susun sebagai berikut, dapat kita lihat dalam slide ini. Ada nama paket pekerjaan, nomor, kemudian sebagai PPK Samsul Rijal SOS. Kemudian ada informasi kontrak. Maksud kami informasi SPK yaitu nomor, tanggal, dan nama pekerjaan. Kemudian ada nama penyedia yaitu Ahmad sebagai direktur CPE dengan alamat Jalan Veteran nomor 10 Kota X. Pada SPMK ini atau surat perintah mulai kerja ini Anda dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Poin A yaitu lingkup pekerjaan. Itu menyediakan jasa catering makan minum, kegiatan penyuluhan, pencegahan stunting bagi ibu hamil. Poin B mengatur tentang tanggal mulai pekerjaan yaitu tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tanggal SPK kita. Kemudian poin C yaitu waktu penyelesaian. Kami tentukan sebanyak 11 hari
kalender. Kemudian SPMK ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Samsurial Esos MM, kemudian menerima dan menyetujui CPE selaku penyedia, yaitu Ahmad sebagai direktur. Kemudian setelah SPMK ini ditandatangani, ada formulir monitoring jadwal. Nah, pada monitoring jadwal pengiriman jasa catering ini, untuk kudapan atau snack pagi dan makan siang kami jawab itu sesuai. Kudapan snack pagi sesuai, makan siang pun sesuai. Namun pada poin makan siang kami menemukan adanya keterlambatan pengiriman sebanyak 120 kotak karena mobil mogok. Informasi ini kami peroleh dari buku kerja pada keterangan yang ada dalam buku kerja, yaitu nih, pada Kecamatan C, CPE menyajikan makan siang melebihi waktu dari jadwal yang ditentukan, yaitu pada jam 12.30 siang dikarenakan mobil mogok. Nah, Kecamatan C itu mempunyai peserta pelatihan sebanyak 120 orang. Sehingga kami cantumkan ini di dalam lampiran monitoring jadwal pengiriman jasa catering ini. Kemudian poin berikutnya, keterangan berikutnya adalah monitoring berikutnya adalah monitoring jumlah jasa catering. Yang pertama, kudapan atau snack pagi jumlah sesuai. Yang kedua, makan siang jumlah juga sesuai dengan jumlah yang ada dalam SPK. Kemudian monitoring berikutnya adalah monitoring kualitas jasa catering. 1. Kudapan atau snack pagi kualitas sesuai. Yang kedua, makan siang dengan kualitas juga sesuai. Berikutnya adalah monitoring layanan jasa catering. Nah, dari buku kerja, skenario yang ada di buku kerja, kami membaca ada pada Kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Sehingga pada monitoring jadwal ini kami memberikan keterangan ditemukan tidak ada petugas catering yang standby di 2 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada. Itulah untuk tugas kami dalam menyelesaikan atau melengkapi lampiran 7 formulir SPMK dan instrumen monitoring jadwal. Nah, kami akan ke tugas berikutnya, yaitu poin C, melengkapi lampiran 8 formulir berita acara serah terima atau BAST jasa catering. Pada berita acara serah terima pekerjaan, pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil ini ada informasi nomor, informasi tanggal, atau waktu penandatanganan BAST ini, kemudian informasi tentang pejabat pembuat komitmen selaku pihak pertama, dan kemudian ada juga pihak penyedia selaku, yaitu CPE yang selaku pihak kedua, dan ada isi dari BAST ini, yaitu 1, berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Ini adalah dasar untuk
dokumen BAST ini. Yang pertama berdasarkan SPK yang telah ditandatangani oleh pihak pertama dengan pihak kedua. Kemudian yang kedua ada surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diajukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Kemudian yang ketiga ada berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Yang keempat ada berita acara penyelesaian pekerjaan 100%. Atas dasar yang keempat poin di atas bahwa maka kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut. Ya, ini adalah isi dari berita acara serah terima pekerjaan ini. Yang pertama, pihak kedua melakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada pihak pertama, penyedia kepada PPK. Kemudian yang poin kedua yaitu pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kedua. Kemudian poin ketiga yaitu terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isi bukti perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam SPK. Kemudian poin yang keempat yaitu setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan ini, pihak kedua dapat mengajukan pencairan dana sebesar 100% kepada pihak pertama sebagaimana yang diatur dalam SPK. Kemudian berita acara serah terima pekerjaan ini ditandatangani oleh pihak pertama yaitu pejabat pembuat komitmen Samsurial Esos MM dan pihak kedua penyedia yaitu CPE dengan Ahmad sebagai direktur. Nah, itulah dia jawaban atas tugas kami untuk melengkapi lampiran 7, maksud kami lampiran 8 formulir berita acara serah terima jabatan jasa catering. Dan untuk selanjutnya kami akan langsung ke tugas yang berikutnya yaitu tugas D, poin D, melengkapi lampiran 9 formulir evaluasi kinerja jasa catering. Nah, dalam formulir ini ada 4 aspek yang diberikan penilaian oleh PPK terhadap penyedia jasa. Terdiri dari 1, yaitu aspek kualitas dan kuantitas dengan bobot 30%. Kami memberikan skor 3 dengan kriteria sangat baik. Dan keterangannya yaitu penyedia memenuhi kualitas dan kuantitas sebagaimana yang telah disepakati dengan nilai 0,9. Kemudian yang kedua ada aspek biaya dengan bobot 20%. Kami memberikan skor atau nilai 3 dengan kriteria sangat baik. Dengan keterangan yaitu penyedia tidak melakukan tindakan yang membuat pembengkakan biaya. Nilai yang kami berikan yaitu 0,6. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek waktu. Bobot yaitu 30%. Kami memberikan skor 2. Kriteria baik. Keterangan terdapat sedikit keterlambatan pengiriman dari jadwal yang ditentukan. Itu yang kita peroleh tadi dari monitoring layanan jasa catering, di mana tadi terdapat 120 kotak pengiriman terlambat karena mobil mogok. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek layanan dengan bobot 20%. Kami memberikan skor 2 dengan kriteria baik. Dengan keterangan ditemukan tidak adanya petugas catering yang standby di 2 kecamatan. Sebagaimana yang dalam skenario buku kerja kita ada 2 kecamatan yang tidak ada petugas catering yang standby di tempat acara.
Dan kita telah mencatat juga di lampiran monitoring jadwal, yaitu ditemukan tidak ada petugas catering yang standby di 2 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada. Sehingga skor yang kita berikan hanya 2 dengan kriteria baik, dan nilai yang diberikan adalah 0,4. Kemudian dari keempat aspek ini, penyedia atau CPE memperoleh total nilai 2,5 dengan keterangan nilai baik. 2,5 ini kita peroleh dari penjumlahan dari aspek 1 sampai dengan aspek keempat, dan kriteria kita peroleh dari nilai kinerja antara 2 sampai dengan di bawah 3 dengan keterangan nilai baik. Nah, itulah tadi jawaban kami terhadap tugas dalam buku kerja untuk jenis kompetensi mengelola kontrak PBJP, yaitu melengkapi lampiran 6, lampiran 7, lampiran 8, dan lampiran 9. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan benar, sehingga nanti kami dapat menerapkannya di aktivitas kami selaku pejabat pembuat komitmen atau pelaku pengadaan di instansi kami. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.